Oke, kata kita pariwisata. Maka dipersilakan masyarakat untuk menyampaikan terima kasih kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Bapak Herianto SSMM beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Rektor Universitas Majalengka, Bapak Dr. Indra Adi Budiman. Yang saya hormati Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Jakarta, Bapak Profesor Dr. SCMH Ahmad Syah Negeri Jakarta, Bapak Profesor Dr. SCMHM Ahmad Syah. Yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kementerian Agama, Bapak Dr. Mas Sadli beserta jajaran. Yang saya hormati PLT Diskominfo, Bapak Saridin. Yang saya hormati para camat yang ada di sini, Camat Jatibarang, juga ada sahabat saya Pak Ucok, Direktur BUMD. Yang saya hormati seluruh yang ada di sini, yang ada juga dari UNWIL. Semuanya mohon maaf, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Maaf saya datangnya terlambat karena baru selesai dari Pulau, Pak. Ada ini bocor. Backsoundnya bocor itu dia. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Kami sangat mengapresiasi kehadiran dari Kementerian Pariwisata serta UNJ yang telah memberdayakan potensi destinasi pariwisata digital, pariwisata di Kabupaten Indramayu, dan fokus pada Edo Agro, Heritage, dan Rebana. Bicara tentang wisata Pak, harus kita akui bahwa kalau Indramayu ini punya beberapa kelemahan, walaupun kita punya potensi Pak. Secara geografis kita tuh di pantai. Nah biasanya kalau di pantai kan pantai ini indah-indah. Nah kita juga punya kelemahan. Pantai kita itu nggak bisa indah karena banyak eksplorasi, banyak kapal-kapal tanker, banyak batu bara. Itu di mana-mana Pak. Kalau pantai yang ada kapal batu baranya, kapal minyak, itu sulit untuk menjadi indah. Saya di Cilacap juga begitu Pak. Mau objek wisata di Cilacap, pantainya ya sering kotor, sering tercemar, karena itu menjadi salah satu sisi negatif lah dari industri ataupun dari pertambangan. Terus kita bicara hutan, kita tidak punya hutan Pak. Hutan kita mungkin di ujung di sana itu pun sudah berubah menjadi pertanian. Suhu udara panas Pak, panas gitu. Jadi kalau bicara keindahan alam, secara alam Indramayu tidak seindah Kuningan misalnya. Kuningan itu didiemin aja, diem nggak diapa-apain, udah indah, adem. Mungkin kalau misalnya yang daerah sana, misalnya taruhlah Majalengka, ada Pak daerah-daerah ademnya, dinginnya. Kalau pantai bisa nggak indah? Bisa, misalnya di Pangandaran, pantainya bagus, ada pasir putih. Nah Indramayu itu menurut saya kalau kita andalkan tentang alamnya kita akan kalah. Maka kita harus bermetamorfosa atau minimal berinovasi. Pariwisata yang berbasis man-made gitu, atau budaya ataupun heritage sebenarnya. Disitulah bisa keunggulan. Atau kita bisa bicara juga agrowisata. Kita bisa punya keunggulan. Maka kita jangan kita paksakan bikin ini indah. Kita ya bisa aja sih untuk lokal, tapi kalau untuk orang dari jauh-jauh untuk datang ke Pantai Indramayu, menurut saya tidak selaris misalnya kayak Pangandaran atau pantai di Garut ada yang bersih, misalnya yang warnanya putih. Maka kami tentu memerlukan banyak masukan, banyak kolaborasi dari berbagai pihak, yang salah satunya ya para akademisi, terus juga kementerian,
dari sisi budaya, dan juga kita harus juga mendorong inovasi yang bersifat kreatif. Jadi saya bersyukur ini Pak, dengan adanya FGD ini jadi menjadi pertimbangan strategis. Karena kalau ditanya sama saya, pertanyaan yang sangat sulit, gimana cara mengembangkan pariwisata di Indramayu? Saya tuh pasti diam dulu sekitar berapa detik, kadang-kadang sampai 15 detik diam gitu. Cari cara alasan untuk menjawab yang tidak bisa saya jawab Pak. Kan katanya kalau politisi harus bisa menjawab semuanya. Jadi saya menjawab yang bisa saya jawab. Tapi sebenarnya itu tadi harus kita akui, karena kita tidak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi semua itu punya kelebihan kekurangan. Kalau misalnya Indramayu benar-benar indah dan luar biasa, yang lainnya ketinggalan. Bayangkan saja Indramayu itu punya minyak, punya gas, berasnya, padinya banyak, ikannya banyak. Kalau terus indah, adem dan bagus Pak, udah gak ada orang lain ke Kuningan, gak ada orang lain ke Bandung, gak ada orang lain kemana-mana. Maka dari itu kami sangat percaya Pak, dengan adanya penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM pariwisata, tentu saja digitalisasi promosi dan pengelolaan destinasi berbasis kearifan lokal yang unggul di kawasan terbana bahkan di tingkat nasional. Ini saya minta tolong betul sama rekan-rekan di sini. Ini kan pasti banyak ide-ide cemerlang. Gimana kira-kira? Kalau saya ditanya, jawaban singkat ya paling petik mangga ataupun petik jeruk, ya, yang berbau-bau agro bisnis lah paling itu. Mancing paling di muara untuk ikan yang suka hobi ya sebagai angler tuh mancing ikan baramundi, atau kalau enggak ya paling andalan mentok ngomongnya ke Pulau Biawak. Itu kalau udah jurus terakhir itu kalau udah nggak punya apa-apa ke Pulau Biawak. Padahal saya sendiri belum pernah ke Pulau Biawak Pak. Saya langsung googling dari Pulau Biawak. Memang indah sih Pulau Biawak, cuman terlalu jauh. Kalau kapalnya bukan kapal yang bagus, kapal yang besar, kita kan habis di jalan. Setahu saya ada yang 4 jam ya kalau nggak salah. Ada yang pernah Pulau Biawak kan? 4 jam Pak. 4 jam. Kalau orang yang nggak tahan ombak, 4 jam udah mabuk duluan sampai sana, perlu waktu seharian untuk istirahat. Istirahat di sana ada tempat nggak? Sayangnya nggak ada tempat. Nah, kalau ada pun apakah representatif kan? Nggak ada listrik pula. Iya, itu. Saya jawaban mentok bagi orang yang juga sama-sama nggak tahu. Paling nggak saya bisa berlindung di ketidaktahuan kita masing-masing. Mungkin seperti itu Ibu Bapak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Khususnya dari Kementerian Pariwisata yang sudah berkenan hadir di sini, sama-sama kita cari solusi untuk mengembangkan. Tapi kalau itu mungkin ada tuh ya, kalau misalnya wisata semacam heritage itu berarti apa tuh Pak kira-kira ya? Berbagai macam ada. Saya tuh terus terang Pak, kembali lagi sebelum saya akhiri, saya perlu banget ditolong Pak untuk urusan pariwisata. Jadi kemarin saya sempat ngobrol sama sesama teman akrab, sesama bupati gitu, sampai akhirnya bilang, udahlah saya nyerah, kalau wisata udah gini aja Pak Bupati, saya akan bikin orang Indramayu itu bisa menghasilkan banyak income dari pertanian, perkebunan, perikanan. Kita menjadi sentra pangan dan juga akan membuka kawasan industri. Orang kalau mau cari duit, mau berbisnis di Indramayu, nanti kalau stres, pengen ngadem, bisa ke Kuningan. Kita bagi-bagi. Jadi di Kuningan tolong jangan ditebang Pak, pohon-pohonnya seperti itu. Biar ada bagi-bagi. Jadi orang Kuningan kalau pengen bisnis ke sini, gitu. Kalau pengen liburan ada ke sana. Karena itu tadi Pak mentok. Tapi mungkin itu hanya karena keterbatasan pengetahuan saya. Alhamdulillah nanti dengan Pak Mas Adri mungkin bisa digali Pak potensi-potensinya. Dan juga kita juga ada direktur BUMD, nanti kira-kira seperti apa unsur sinergitasnya yang bisa menghasilkan uang kan gitu. Kalau BUMD kan pikirannya gimana cara menghasilkan uang kan? Mungkin begitu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan membawa manfaat untuk Indramayu secara umum dan Indonesia.
Indonesia. Secara umum juga cita Pak Prabowo juga menjadi bisa ada di Indramayu dan membawa kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.